Bunda, Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya makin sehat ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan tetap tentang anak kita, yaitu tentang kecerdasan multiple intelligence. Nah, kali ini saya di sini bukan sebagai pengajar ayah bunda ya. Saya hanya membagikan ilmu dan pengalaman saya sebagai pendidik taman kanak-kanak. Jadi untuk itu saya akan memberikan sebuah pengalaman saya bagaimana saya mendidik anak-anak dengan segala kecerdasan mereka. Jadi apa sih multiple intelligence itu? Multiple intelligence itu bagaimana anak-anak kita cara menyelesaikan masalah dengan berbeda-beda. Jadi anak yang satu dengan anak yang lain itu cara pemecahan masalahnya itu atau pola pikirnya itu berbeda-beda gitu Bunda ya. Jadi kalau yang saya ketahui tentang multiple intelligence itu ada beberapa, yaitu ada 9. Ada yang mengatakan atau para teoristik atau para ahli mengatakan bahwa multiple intelligence atau kecerdasan majemuk anak itu ada 8. Tapi tetap saya akan bahas semuanya menjadi 9. Jadi mungkin kita mengira ya bahwa kecerdasan anak itu hanya sebatas dia bisa atau pintar menghitung, pintar menulis, atau pintar membaca. Tidak seperti itu. Jadi kecerdasan anak ini sangat menyeluruh atau sangat luas sekali ya. Jadi tidak hanya dalam satu fokus ke satu aspek aja atau satu kecerdasan aja. Jadi perlu kita ketahui juga agar kita bisa memberikan stimulus yang tepat kepada anak sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Jadi Bunda, kecerdasan pada anak itu bisa dibedakan menjadi 9 yang akan saya bahas nanti. Walaupun banyak para ahli di luar sana yang mengatakan bahwa kecerdasan majemuk anak ada 8, jadi saya akan membahas ke-9-nya ya. Yaitu kecerdasan yang pertama, kecerdasan tentang linguistik. Terus kecerdasan logik matematik. Terus anak-anak juga mempunyai kecerdasan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, naturalis, terus kecerdasan intrapersonal, kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, dan yang terakhir yaitu eksistensial. Oke, yang pertama saya bahas tentang kecerdasan anak yang meliputi tentang linguistiknya. Apa sih linguistik itu? Jadi Bunda, linguistik itu meliputi tentang contoh ya, ini contoh tentang bahasa anak, komunikasi anak. Bagaimana dia memahami kata demi kata, memahami sebuah kalimat dan mengutarakannya berbentuk kalimat pula. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan adalah bercerita atau dianya mendengarkan cerita juga gitu. Kalau sebenarnya dia dewasa, pekerjaan yang tepat untuk kecerdasan linguistik adalah sebagai MC, boleh moderator, motivator gitu, yang ketika dia berkomunikasi dengan audiens atau orang banyak. Kecerdasan logik matematik, dari kata-katanya saja kita sudah memahami ya, matematik pasti dia pintar tentang matematika ya. Itu betul sekali ya. Jadi anak ini cerdas dalam hal matematika, menghitung, menyusun, memperkirakan, atau berpikir secara logika dan berpikir secara realistis. Seperti itu contoh untuk kegiatan anak-anak ya, seputaran matematika, menghitung atau bereksperimen ya. Dan yang ketiga yaitu kecerdasan spasial, di mana kecerdasan ini adalah anak yang mempunyai kemampuan untuk mengeksplorasi lingkungannya dan juga berimajinasi dengan pikirannya melalui atau menuangkan melalui gambar. Jadi anak yang suka menggambar, melukis, itu dia memiliki kecerdasan spasial. Jadi kalau kalau pekerjaan yang mungkin tepat itu bisa menjadi desainer atau desain grafik, pelukis juga,
Nah, itu contoh-contohnya. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik atau jasmani. Kecerdasan kinestetik atau jasmani yaitu kecerdasan yang dimiliki anak sehubungan dengan bodinya, tubuhnya atau jasmaninya. Jadi dianya itu senang sekali dengan kegiatan olah tubuh atau olahraga. Seperti halnya anak yang suka lompat-lompat, lari-lari, loncat sana, loncat sini. Jadi nggak bisa diem. Mungkin para orang tua yang memiliki anak seperti ini cukup merepotkan mungkin ya. Tapi tidak Bunda ya. Itulah letak kecerdasan anak dalam segi jasmani atau kinestetik. Jadi kadang anak nih anak sukanya ke sana, lari ke sana, lari ke sini. Bisanya apa? Cuman bisa muter-muter doang di dalam rumah. Nah, itulah spesialnya anak kita di dalam aspek kinestetiknya. Gitu Bunda ya. Jadi mungkin pekerjaan yang cocok untuk anak-anak kita yang cerdas dalam hal kinestetik adalah menjadi atlet gitu, menjadi olahragawan, itu sangat cocok. Menjadi dancer juga boleh. Dan yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Dari kata-kata musikal aja kita bisa mengetahui bahwa anak ini cerdas dalam segi musik. Itu tepat sekali. Anak kita yang suka sekali mendengarkan musik, bermain musik, membaca nada atau tanpa merubah ritme ya, itu adalah ciri-ciri anak yang cerdas dalam segi hal musik. Jadi sangat kita ketahui ya bahwa anak yang cerdas ini tuh pastinya insya Allah itu besar-besar nanti bisa menjadi pemain musik gitu. Keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Ada kecerdasan intrapersonal dan interpersonal ya. Kita bahas yang interpersonal dulu ya. Jadi anak dengan kecerdasan interpersonal ini adalah anak dengan kemampuan bersosial yang tinggi. Bagaimana dia berhubungan dengan sosialnya. Contoh anak yang suka membantu, seperti halnya di rumah atau di kelas itu membantu beres-beres, atau membantu temannya dalam menyelesaikan tugas, atau membantu temannya dalam hal apa gitu, berbagi mainan mungkin. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang cerdas dalam segi interpersonal. Nah, kalau intrapersonalnya sendiri adalah kebalikannya gitu. Kebalikan dari interpersonal yaitu anak yang cerdas dalam hal untuk melatih emosi sendiri, memahami dirinya sendiri, berpikir tentang dirinya sendiri ya. Bukan berarti anak ini egosentris. Tapi ini juga termasuk kecerdasan loh Bunda ya. Jadi ciri-cirinya anak ini adalah seperti halnya belajar sendiri, berpikir sendiri, mengerjakan sesuatu sendiri gitu. Ya, itu juga termasuk kecerdasan anak dalam segi intrapersonal. Dan yang kedelapan ini adalah kecerdasan naturalis. Dalam bahasanya natural atau alami ya. Itu adalah kecerdasan yang dimiliki anak yang berhubungan tentang alam. Bagaimana mereka hubungannya dengan alam. Contoh, anak yang suka sekali memelihara binatang peliharaan di rumah, atau anak yang suka menanam bunga, merawat tanaman atau sejenisnya. Nah, itu termasuk anak yang cerdas dalam segi naturalis. Jadi anak-anak tersebut ini juga termasuk cerdas loh Bunda ya. Menyayangi binatang, di rumah mungkin ada kucing yang termasuk binatang peliharaannya. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang cerdas dalam hal naturalis, kecerdasan naturalis. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, kecerdasan yang kesembilan ada kecerdasan eksistensial, di mana kecerdasan eksistensial ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh anak untuk memahami diri sendiri, memahami lingkungannya, atau menjawab persoalan demi persoalan di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk kecerdasan ini hampir sama dengan kecerdasan intrapersonalnya.
Makanya beberapa ahli mengatakan bahwa multiple intelligence ini hanya 8 saja, karena yang 9 ini sudah mencakup ke kecerdasan interpersonal. Tapi tetap saya jelaskan ya untuk yang ke-9 ini. Seperti itu Bunda ya. Nah, jadi Bunda, kecerdasan pada anak-anak kita itu tidak hanya menyangkut beberapa hal aja. Banyak sekali yang perlu kita ketahui tentang kecerdasan anak. Ternyata kecerdasan anak itu meluas dan secara holistik atau menyeluruh. Ya, jadi jangan hanya berpikir bahwa anak-anak kita yang hanya bisa melompat ke sana, melompat ke sini, berteriak-teriak. Nah, dia tidak cerdas dalam hal apapun, tidak ya. Itu termasuk kecerdasan dia. Walau paradigma orang tua kebanyakan bahwa kecerdasan itu hanya meliputi dia pintar membaca, pintar berhitung, tulisannya bagus, atau dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di soal-soal pelajarannya, tidak. Jadi kecerdasan itu juga banyak seperti yang saya jelaskan tadi. Baik Bunda, itulah sedikit ilmu dan pengalaman yang saya bagi untuk Bunda sekalian ya. Sedikit ilmu saja, akan tetap saya bagi untuk Anda semuanya. Jadi saya tidak muluk-muluk untuk membahas tentang teori Vygotsky atau teori tentang Jean Piaget, itu terlalu mendalam untuk saya karena saya sendiri juga masih sedikit sekali ilmunya ya. Jadi pengalaman saya kalau di kelas saya, kebetulan saya kan pendidik taman kanak-kanak juga, jadi pengalamannya beberapa murid ya, kebetulan murid saya ada 20 gitu. Jadi dalam 20 murid itu beda-beda sekali tingkahnya, karakternya, pola pikirnya, mungkin juga perkembangan dan pertumbuhannya, itu semuanya berbeda. Jadi saya sendiri pun harus pintar-pintar nih mengatur stimulus yang tepat untuk masing-masing anak gitu. Jadi seumpamanya 20 anak ini berbeda, tidak bisa kita memberikan stimulus hanya satu aja. Contoh semuanya kita memberikan anak-anak pembelajaran menggambar, anak-anak semuanya harus bisa menggambar, tidak bisa. Pasti ada beberapa yang gambarnya bagus, ada yang mungkin belum bisa menggambar atau mungkin belum bisa berimajinasi tentang gambarnya, karena masing-masing anak itu berbeda sekali. Itulah yang dimaksud tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, sangat berbeda-beda dan sangat banyak. Jadi kita sebagai orang tua jangan pernah ngejudge atau mendiskriminatifkan anak-anak kita ya, bahwa anak-anak kita itu nakal, anak-anak kita itu maaf bodoh atau sebagainya ya. Justru setiap anak itu punya spesial masing-masing, mempunyai kemampuan masing-masing, dan anak kita pasti anak yang spesial di mata kita. Jadi setiap hari berikan dia reward, berikan mereka penghargaan, tepuk tangan, pelukan, cuman sebagai tindakan yang baik bagi untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih Bunda, cukup demikian, dan terima kasih juga sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya berikan pada Bunda bermanfaat bagi Bunda, keluarga, dan juga untuk anak-anak kita kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.